Biografi Gus Bahak. Sebagai santri online di zaman milenial seperti sekarang, siapa yang tidak kenal dengan sosok Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang akrab disapa Gus Bahak? Seorang kiai alim yang ahlul Quran yang mempunyai karismatik luar biasa. Gus Bahak lahir pada tahun 1970 di Rembang. Gus Bahak adalah putra Kiai Nur Salim, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Al-Quran di Kragan Narukan Rembang. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Riwayat pendidikan: Gus Bahak kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayahnya. Setelah menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Bahak untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekh Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah Gus Bahak terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih hadits dan tafsir Al-Quran. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di pesantren Al-Anwar Rembang. Seperti Gus Bahak pernah menjadi Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula Gus Bahak menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan Gus Bahak tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama pondok pesantren Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan pada tiap-tiap kesempatan musyawarah yang akan Gus Bahak ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya. Sebab Gus Bahak dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmunya, keluasan wawasannya dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Bahak juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekh Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke pondok pesantren Al-Anwar hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekh Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika Gus Bahak dipanggil untuk mencari takbir tentang suatu persoalan oleh Syekh Maimun. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud hingga Syekh Maimun pun terharu dan ngendikan, "Iyo hak kowe pancen cerdas tenan, iya hak kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu Gus Bahak juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekh Maimun saat memberikan mawaidh di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan itu yo koyok Bahak itu. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Bahak itu. Begitu kurang lebih ngendikan Syekh Maimun Zubair. Dalam riwayat pendidikan Gus Bahak, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yaitu pondok pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pondok pesantren Al-Anwar Rembang.
Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusulfa atau Yaman. Namun Gus Bahak lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al Anwar dan pesantrennya sendiri.